Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang mata kuliah pengantar fikih dan usul fikih. Materi yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu tentang hadis atau sunnah sebagai sumber dan dalil hukum yang meliputi pengertian tentang hadis dan sunnah. Demi menyingkatnya waktu, marilah kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan sebelum saya menyampaikan materi saya pada kali ini, dan saya harapkan untuk kawan-kawan sekalian jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel Putra Zulkarnain sebagai bentuk aspek dukungan kepada saya pribadi untuk mengembangkan channel YouTube telah saya buat. Demi menyingkatnya waktu, saya akan membahas tentang hadis dan sunnah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis dan sunnah, kawan-kawan juga harus tahu pengertian tentang hadis dan sunnah. Jadi untuk pembahasan pertama yaitu tentang hadis. Pengertian hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi tumpuan umat Islam sehingga saat ini. Dan ajaran agama Islam pun memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan juga ada yang mengatakan keberadaan hadis menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat di Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma. Kemudian berlanjut baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Berarti pengertian dari hadis yaitu ada yang mengatakan menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat ataupun ajaran agama Islam. Macam-macam hadis, secara umum hadis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih. Apa yang dimaksud hadis sahih? Yaitu merupakan hadis dengan tingkatan tertinggi penerimaannya. Sebuah hadis sahih diklarifikasikan sebagai sahih jika memenuhi kriteria matannya, tidak bertentangan serta tidak ada sebab tersembunyinya atau tidak nyata yang mencacatkan hadis. Lah itu baru bisa disebut dengan hadis sahih. Intinya hadis sahih itu adalah hadis yang matannya ataupun perawinya itu berjanji tidak ada kedustaan ataupun tidak ada kebohongan di dalam hadis tersebut. Maka apabila hadis tersebut sudah tidak ada bertentangan sedang tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yang menyatakan hadis, maka itu disebut dengan hadis sahih. Terus yang selanjutnya yaitu hadis hasan. Hadis hasan merupakan sebutan bagi hadis yang memenuhi syarat hadis sahih. Hanya saja sebagian ingatan perawinya kurang kuat serta sanadnya muttasil bersambung dan samar-samar, dan itu hadis hasan. Jadi hadis hasan ini bisa dikatakan hadisnya sama memenuhi dengan hadis sahih, tetapi hadisnya tadi para perawinya itu belum memenuhi. Ia bisa dikatakan tidak memenuhi hadis yang mutawatir. Artinya perawinya tadi kurang kuat dalam menghafal sebuah hadis, tapi isinya sama dengan hadis sahih, maka itulah yang disebut dengan hadis hasan. Dan hadis dhaif. Sedangkan hadis dhaif yaitu perawinya sampai ke tingkat pendusta atau tertuduh sebagai pendusta, atau para perawinya itu atau hafalannya hancur, tidak hafal dalam hadisnya, tetap tidak bisa diterima oleh para tobakoh-tobakoh yang lain, maka itulah yang disebut dengan hadis dhaif. Jadi bisa dimengerti oleh kawan-kawan, hadis dhaif yaitu yang perawinya tadi, para penyampainya tadi itu sampai ke tingkat pendusta sehingga hadis tadi
yang disampaikan oleh para pendusta itu tidak bisa diterima oleh para tokoh-tokoh yang lainnya, maka itulah yang disebut dengan hadis dhaif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sunnah. Sunnah menurut di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sunnah itu bermakna yang pertama kebiasaan, yang kedua aturan agama Islam yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Dan juga hadis dimaknai yaitu perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Itu yang dimaksud dengan perkara sunnah. Secara bahasa, hadis juga berarti berbicara, perkataan ataupun percakapan. Hadis ini juga disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan, sabda ataupun perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Dan ketika kita dipertanyakan apa fungsi sunnah, jadi di sini saya akan memaparkan tentang fungsi sunnah. Yang pertama, sunnah juga berfungsi sebagai metode penerapan hukum-hukum Alkitab secara mudah tanpa keluar dari batasan-batasan hukum Allah dalam masalah-masalah yang terkait dalam fikih, atau untuk menetapkan batasan-batasan yang bersifat lokal ataupun temporal dalam masalah-masalah di luar fikih. Lah, usaha tersebut dilakukan dengan memperhatikan realitas nyata, ruang waktu dan kondisi-kondisi yang objektif yang menjadi wilayah dan ruang. Dan juga ada yang mengatakan fungsi sunnah juga terhadap Al-Quran adalah yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat ataupun takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskan sekalian juz'inya. Jadi itulah pemaparan materi yang saya sampaikan tentang pengertian hadis dan sunnah. Dan sebagai penambahan juga, hadis itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, dan yang ketiga hadis takririyah. Jadi apa yang dimaksud dengan hadis qauliyah? Yaitu hadis yang diambil dari ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang bersifat itu dari ucapan dari Nabi Muhammad, maka itu disebut dengan hadis qauliyah ataupun sabda langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Apa hadis fi'liyah? Yaitu hadis yang mencakup atas perbuatan Nabi Muhammad SAW pada zaman masa hidupnya beliau. Jadi jika ada sebuah hadis yang menerapkan setiap perbuatan Nabi Muhammad seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya yang bersifat perbuatan, lah itu dinamakan hadis fi'liyah. Yang ketiga hadis takririyah. Apa itu hadis takririyah? Yaitu hadis yang bersifat dari diamnya Nabi Muhammad SAW, dari sifatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada hadis yang mencakup atas sifat atau sifat diamnya Nabi Muhammad, maka itu disebut dengan hadis takririyah, yaitu hadis yang dilihat dari diamnya Nabi Muhammad SAW ataupun dari sifat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pemaparan materi. Manakala terdapat kesalahan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mohon kritik dan sarannya jikalau ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan.
di dalam channel YouTube ini. Oke, baiklah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kebenaran atas apa yang telah saya sampaikan, maka itu mutlak datangnya dari Allah, dan apabila terdapat kesalahan dari apa yang telah saya ucapkan, maka itu murni dari kesalahan saya pribadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.